Halo, apa kabar semuanya? Adik-adik yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes SBMPTN 2020, maka adik-adik berada pada channel yang tepat. Pada video kali ini, kakak akan membahas soal asli yang pernah keluar pada TPS SBMPTN 2019. Kita akan bahas semuanya, khususnya pada kemampuan pengetahuan kuantitatif. Oke, selamat belajar adik-adik. Semoga sukses menembus perguruan tinggi negeri yang diimpikan. Soal yang pertama, di antara grafik berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X adalah. Oke, berarti poin pentingnya adalah kita harus mengerti konsep dari fungsi. Fungsi itu mengatakan bahwa untuk setiap anggota pada himpunan asal, misalkan ini himpunan asal, misalkan ini X-nya, maka dia memiliki satu pasangan pada Y. Jadi misalkan di X itu ada A, B, C, lalu di Y itu ada 1, 2, 3, maka setiap yang ada di X itu boleh memiliki tepat satu pasang di Y. Misalkan A dengan 1, B dengan 2, C dengan 2, itu boleh. Yang penting setiap yang ada di X ini dia punya pasangan di Y. Dan pasangannya itu wajib 1. Ya. Nah, sekarang kalau ini digambarkan, mari kita lihat gambarnya dari A sampai E. Pada gambar ini, gambar yang pertama yaitu gambar A. Kalau kita pilih misalkan X-nya di sini, kita nggak perlu tahu berapa persisnya X di sini. Misalkan saja di sini 8. Maka kalau kita tarik garis ke atas dan ke bawah, misalkan begini. Nah, maka X yang di sini, katakanlah di sini X-nya 3, maka dia punya dua pasangan. Titik yang di sini, ini berarti 3, misalkan 3,2. Lalu X yang di sini, 3, negatif 2. Artinya, untuk satu nilai X, X-nya 3, itu punya dua pasang. Ya, pasangannya ada dua, bisa negatif 2. Nah, yang seperti ini dinamakan bukan fungsi. Kalau fungsi, setiap satu nilai X hanya memiliki satu pasangan pada Y. Oke, berarti yang A bukan. Kita lihat yang B. Yang B juga, misalkan kita ambil X-nya di sini ya. Misalkan ini, katakanlah di sini nilainya 10. Kita tarik saja garis ke atas. Nah, ada dua titik yang berkenaan gitu ya. Titik yang pertama ini bisa saja kita anggap 10,1. Misalkan 10,1. Lalu titik yang kedua, ini bisa jadi 10,3. Berarti X-nya sama-sama 10, tapi Y-nya berbeda. Artinya X-nya memiliki dua pasang pada Y. Nah, yang seperti ini bukan fungsi. Kalau fungsi, kalau X-nya sama, atau kalau X-nya cuma ada 1, misalkan 5, maka Y-nya itu cuma ada 1 juga, misalkan 8. Tidak boleh ada dua, misalkan 5 dengan 8, terus satu lagi 5 dengan 10. Ini nggak boleh, ini bukan fungsi. Kita lihat yang C. Yang C juga begitu. Misalkan kita pilih X-nya di sini, maka Y-nya banyak. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Lebih banyak lagi daripada yang A dan B. Maka C ini bukan fungsi. Lalu yang D. Nah, kita lihat yang D. Kalau X-nya di sini, kita ambil X yang di sini, katakanlah 2. Maka pasangan Y-nya ada di atas di sini. Misalkan inilah 2,4 gitu ya. Kalau kita pilih X-nya 0, maka Y-nya di sini ya. Kita pilih X-nya negatif sini, Y-nya di sini. Artinya setiap kita pilih satu X, Y-nya juga cuma ada 1. Nah, yang seperti ini dinamakan fungsi. Lalu yang E. Kalau kita ambil X-nya di sini, maka Y-nya ada 2. Bisa ke atas di sini. Misalkan ini titiknya, misalkan X ini adalah 3, berarti 3,3 misalkan. Lalu bisa juga ke bawah. Nah, ini berarti 3, negatif 3. Artinya untuk satu nilai X ada 2 Y yang berbeda. Maka yang seperti ini bukan fungsi. Oke, itulah makna dari fungsi jika kita gambarkan. Sekarang saya contohkan lagi nih, contoh yang fungsi ya. Nah, misalkan begini. Oke, nah ini fungsi. Kenapa? Karena kalau kita ambil X-nya 1, misalkan di titik ini ya, Y-nya cuma ini nih, 1 saja. Nggak ada lagi kan yang kalau kita tarik garis ke atas. Cara gampangnya adik-adik tarik saja ke atas. Ada nggak kena garisnya 2 kali? Kalau ini kan cuma kena di sini ya.
Lalu kalau kita tarik lagi nih, misalnya ke atas di sini. Nah, ini kan cuma 1 ya. Berarti X-nya di sini nih. Misalkan di sini katakanlah 8. Nah, tapi kalau contoh misalkan gambarnya seperti ini ya. Kita hapus dulu yang ini. Misalkan gambarnya begini. Nah, saya bikin gambar begini misalkan. Nah, apakah itu fungsi? Itu bukan fungsi. Mengapa? Karena kalau kita ambil misalkan X-nya di sini, katakanlah 8, lalu kita tarik garis ke atas, dia akan memotong ini 2 kali. Di sini 1, di sini 1. Berarti ini titik 8, katakanlah di sini 2, di sini katakanlah 6. Berarti 8,2 dengan 8,6. Berarti X-nya 1 sama-sama 8, Y-nya berbeda. Nah, ini bukan fungsi. Oke, bisa dipahami ya makna fungsi. Oke, selanjutnya adalah soal kedua, TPS UTBK SBMPTN 2019. Ini adalah soal asli yang diambil dari screenshot layar ya. Ini saya dapatkan dari internet. Sekarang kita lihat soalnya. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Oke. Nah, di sini yang diarsir kelihatan ada A, ada B. Kita bisa lihat ya, di sini A-nya ada diarsir ini juga B-nya. Tetapi ketika dia menyentuh lingkaran yang C yang di sini, nah dia jadi kosong, tidak lagi ada arsiran. Berarti ini artinya kalau A ini semua kita tambah dengan B semua, lalu kita kurangi dengan yang C. Kan gitu artinya ya. Nah, misalkan kita gambarkan seperti ini. Sekarang kita gambar misalkan ini adalah yang A ya, kemudian ini adalah yang B, misalkan saja. Ini kalau kita gabung semuanya, maka dia akan diarsir semua nih. Nah, ini kita arsir semua. Ini artinya A gabung B ya, ini A, ini B. Nah, digabung atau ditambah jadinya begini. Nah, sekarang ada himpunan yang ketiga, yaitu himpunan C ya. Nah, seperti ini adalah himpunan C ya, yang berwarna biru. Tetapi yang di sini kan harusnya bolong ya. Nah, bolong nih. Nah, sekarang berarti yang di dalam itu harus kita hapus. Di sini dihapus nih. Nah, ini dihapus. Artinya yang di dalam ini kita hapus, berarti ini adalah wilayah yang ada di dalam C ya. Nah, tadi kan C-nya yang warna biru tadi ya. Nah, ini ya. Berarti semua yang ada di dalam warna biru itu tidak boleh ada arsiran. Artinya setelah A ditambah tadi dengan B, ini digabung, maka dikurang dengan C. Nah, kita lihat jawabannya. Jawaban yang benar itu adalah C. A gabung B, lalu hasil gabungannya itu kita kurangi dengan C. Soal ketiga TPS UTBK. Di sini ada grafik. Ya, di sini kurang jelas ya gambarnya. Saya tandai dulu, saya perjelas. Ini ada titik 4, kemudian ini titiknya adalah titik 6 ya. Nah, soalnya pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaiannya adalah. Nah, cara untuk menyelesaikan soal ini, kita fokus saja kepada angka yang ada di sini ya, 4 sama 6 ya. Lalu kita tulis 4X. Nah, 4X kenapa? Karena 4-nya ini ada pada Y. Jadi kita balik teman-teman ya. Ini 4 adanya di sumbu Y, maka kita bikin 4X. Lalu ini 6 adanya di sumbu X, maka di sini kita bikin menjadi 6Y. Berarti ditambah 6Y itu sama dengan, atau dikosongkan dulu, 4 kali 6 itu adalah 24. Nah, lalu baru kita lihat tandanya. Arah arsirannya kemana? Ke kiri apa ke kanan? Ini kan garisnya nih. Nah, arsirannya kemana? Nah, yang arsir ini berarti ada di sebelah kiri. Nah, kalau kanan ke sana. Kalau dia sebelah kiri, maka tandanya kurang dari. Nah, jawabannya berarti 4X ditambah 6Y kurang dari 24. Kita lihat jawaban. Ada nggak gitu ya? Oh, tidak ada. Karena semua yang ada di jawaban ini samping kanannya itu 0. Oh, gampang. Kalau begitu berarti 24 yang ada di kanan itu kita pindahkan ke kiri menjadi kurang. Kenapa? Karena di sini positif gitu ya. Kita kirikan jadi negatif. Nah, kurang dari 0. Oke, berarti jawabannya 4X tambah 6Y kurang 24. Waduh, nggak ada gitu ya. Nggak ada, di sini semuanya 12. Oh, gampang lagi. Berarti dia mintanya yang di sini 12. Kita lihat nih, semuanya bilangan genap. Berarti kita bagi 2. 4X bagi 2 dapatnya 2X.
6Y bagi 2 dapatnya 3Y. 24 bagi 2 dapatnya 12. Kurang dari 0. Sehingga jawabannya 2X tambah 3Y kurang dari 12. Kita lihat 2X tambah 3Y kurang 12. Nah, jawabannya adalah A. Soal TPS UTBK nomor 4. Oke, mari kita selesaikan. Hasil pengurangan 3X tambah Y per 3 oleh Y kurang 2X per 2 adalah. Pertama yang harus dipahami adalah arti dari katanya gitu ya. 3X tambah Y per 3 oleh Y kurang 2X per 2. Ini siapa kurang siapa gitu ya. Kalau seperti ini, itu maksudnya begini nih. 3X tambah Y per 3 itu dikurang Y kurang 2X per 2. Nah, itu artinya. Berarti 3X tambah Y per 3 itu dikurangi oleh Y kurang 2X per 2. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti mengurangi pecahan biasa. Syarat mengurangi pecahan biasa, kita harus samakan dulu penyebut ya teman-teman ya. 3 dengan 2, penyebutnya berapa? Cari KPK-nya. Atau carilah bilangan yang bisa dibagi 3 dan bisa juga dibagi oleh 2. Bilangan itu adalah 6. Oke. Nah, selanjutnya kita kali silang. Yang ini kita kali ke sini nih. Nah, 2 kali 3X itu dapatnya 6X. 2 dikali Y itu dapatnya 2Y. Nah, setelah itu yang ini kita kali silang ke sini. Yang 3. Berarti 3 kali Y dapatnya 3Y. 3 dikali negatif 2X dapatnya negatif 6X. Oke. Kalau sudah sama penyebutnya, kita tinggal bikin satu aja. Sekarang 6X di sini, ini kita gabungkan sama yang di sini ya. X sama X bisanya. Y sama Y. Oke, berarti 6X dikurang. Ingat, kurang ini harus selalu diikutkan. Dikurang negatif 6X. Berarti 6 kurang negatif 6. Kurang negatif. Nah, berarti negatif ketemu negatif, jadi positif. Berarti 6 tambah 6. 6 tambah 6 dapatnya 12. Berarti 12X. Lalu 2Y dikurang 3Y. Nah, 2Y kurang 3Y. Berarti 2 kurang 3. 2 kurang 3 negatif 1. Berarti negatif 1Y. Nah, kita nggak tulis satunya ya. Berarti jawabannya 12X kurang Y per 6. Mana dia? Iya, jawabannya adalah A. Soal TPS UTBK SBMPTN yang kelima. Operasi entah apa namanya kita nggak tahu ya. Biarkan saja, yang penting kita lihat simbolnya. Bulatan ada titik. Pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan. Nah, ini maknanya teman-teman. Kalau kita ketemu bulatan kayak gini, ada dua bilangan A, B. Ketemu bulatan. Ini artinya A kita tambahkan dengan B, lalu hasilnya itu kita kalikan dengan B ditambah dengan 2. Oke? Nah, itu arti simbol ini gitu ya. Berarti nilai dari min 2 bulatan, lalu ada min 1 bulatan 2 adalah. Oke, mari kita kerjakan. Di sini kita punya kurung ya. Berarti sesuai aturan dalam matematika, kalau ada kurung kita selesaikan terlebih dahulu ya. Berarti yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu itu adalah negatif 1, kemudian ada simbolnya 2. Ini dulu, karena ada kurungnya. Oke, mari kita selesaikan. Nah, ini sama dengan berapa? Ikuti saja ini definisinya. Definisinya tadi, kalau ketemu bulatan kayak ini, itu artinya A tambah B, ada kurungnya. Berarti ikutin, A-nya berapa? Min 1, berarti min 1 ditambah B, B-nya berarti 2 ini. Lalu B-nya tadi 2 ditambah dengan 2. Nah, min 1 tambah 2 hasilnya adalah 1. Berarti 1 kali 2, 2. 2 tambah 2, 4. Nah, berarti jawabannya adalah 4. Berarti sekarang yang di sini, ini hasilnya itu adalah sama dengan 4 ya. Di sini udah 4. Berarti ini kita bawa ke sini menjadi negatif 2. Lalu ada simbolnya 4 ya. Nah, tadi dapat 4. Baru sekali lagi kita ikutin lagi nih aturan yang di sini. Tapi AB-nya udah berganti. A-nya negatif 2, ini B-nya adalah 4. Berarti sesuai aturannya A tambah B. A-nya negatif 2 ditambah B-nya 4. Lalu B lagi 4 ditambah dengan 2. Nah, teman-teman fokus saja kepada definisi yang diberikan di soal.
ikuti saja. Cuma A dan B-nya kita ganti dengan angka yang diberikan pada soal. Kita lanjutkan. Min 2 ditambah 4 ini dapatnya adalah 2. Ya. 2 dikali 4 dapatnya 8. 8 ditambah 2 dapatnya 10. Sehingga jawabannya adalah 10, yaitu C. Wow, gampang sekali ya teman-teman ya. Mudah sebenarnya, asalkan kita paham maksud soal dan kita sudah terbiasa latihan. Oke, demikian tadi pembahasan kita tentang 5 soal yang pernah keluar pada TPS UTBK tahun 2019 yang lalu. Nah, bagi adik-adik yang ingin mempelajari soal-soal lain, silahkan subscribe channel ini. Insya Allah pada video berikutnya kita akan membahas kembali soal nomor 6 sampai nomor 10. Jangan lupa di like, subscribe, dan share supaya video ini bermanfaat untuk banyak orang. Oke, kakak doakan semoga sukses menembus PTN yang diimpikan. Sampai jumpa.